Ketika Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih predikat terbaik wisata halal, Guru Besar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Profesor Dr. Tulus Suryanto, selalu terngiang untuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika ada dua pilihan undangan dalam jangka waktu yang sama, apakah ke Nusa Tenggara Barat atau daerah lain? Ia akan memilih Nusa Tenggara Barat sebagai prioritas. Karena sebagai akademisi, banyak pertanyaan yang menggumpal dalam pikirannya terkait implementasi wisata halal. Dan hal itu terjawab ketika sampai di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Begitu turun dari pesawat, akses untuk menuju toilet begitu mudah dengan limpahan air yang mencukupi, tempat ibadah yang dekat dan rumah makan yang melimpah jumlahnya dan terjaga kebersihannya. Fakta-fakta itu yang membuatnya jatuh hati dengan Nusa Tenggara Barat. Wisata halal itu sendiri merupakan adopsi dari negara-negara non-organisasi Konferensi Islam (OPI) yang melihat potensi besar dari pertumbuhan Muslim di seluruh dunia. Wisata halal diciptakan untuk mewadahi kebutuhan beribadah para Muslim di negara-negara non-OPI, seperti penyediaan tempat ibadah, restoran halal, dan lain sebagainya. Nah, peluang itu sebetulnya sudah ditangkap beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Jepang, Malaysia, Australia, Korea, Selandia Baru, Perancis maupun Inggris, serta banyak negara lainnya. Bahkan negara Indonesia kemudian mengadopsinya dan NTB khususnya menerbitkan regulasi peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Berapa kru semuanya, Bu? Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan penduduk mayoritas Muslim menjadi maniscaya jika menerapkan wisata halal di daerahnya sendiri. Dengan Lombok yang dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, banyak potensi yang bisa dibangkitkan melalui implementasi program yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Citra positif sebagai daerah dengan wisata halal sepantasnya menguat dengan program-program berikutnya seperti desa wisata, zero waste, sport tourism, dan lain-lain. Lantas apa tanggapan Guru Besar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung itu terkait wisata halal di tengah program-program pemerintah yang lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Dengan adanya spot center ini, spot tourism ini, orang berkunjung pasti yang lain juga ikut berkembang, baik industri kecil, pariwisata, ekonomi, masyarakat bergairah, termasuk pengembangan berbasis SDM yang ada di sekolah pariwisata ini. Nah, kalau kita lihat itu Pak, tadi pendekatan olahraga, dunia olahraga dalam pariwisata ini kan, artinya di sini selama ini kalau sekolah pariwisata kan pendekatannya ke budaya, ke hal-hal yang lain kan, ke atraksi lain. Kalau sekarang ada sport tourism misalnya, apa yang perlu ditambah di sekolah pariwisata? Bagi saya ini pengayaan, Pak, pengayaan. Jadi yang paling penting adalah libatkan yang namanya triple sampai pentahelix, keterkaitan antara pemerintah, dunia industri, masyarakat, dan perguruan tinggi. Ini penting untuk merumuskan bagaimana supaya resource yang ada dan aset yang ada ini bisa bagian dari pengembangan pariwisata dalam rangka penguatan ekonomi nasional dalam jangka yang panjang, tidak hanya dalam jangka pendek. Nah, tentunya kita berharap bahwa ini dapat meningkatkan multiplier effect dalam berbagai bidang gitu ya. Contohnya ini sekolah tinggi pariwisata Mataram ini dengan adanya sport tourism ini makin bergairah masyarakat Lombok ini untuk sekolah dalam bidang pariwisata untuk memperkuat itu. Nah, inilah dampak positifnya dan kita berharap bahwa
ini nanti dapat menggerakkan ekonomi Lombok dan nasional melalui ini. Nanti akan timbul SDM yang handal yang mampu bisa menjadi payung. Jadi pada dasarnya mau sport tourism, mau halal tourism atau apapun yang ada, baik alamnya yang indah ini menjadi penguatan, Pak. Jadi suatu kesatuan dalam rangka mengembangkan pariwisata yang ada di Lombok ini. Karena pada dasarnya Lombok memiliki keunggulan yang harus terus diinovasi, dikembangkan. Tanpa inovasi tentu kita akan kalah ya dengan negara-negara lain. Dan harus kita akui bahwa indeks friendly halal tourism itu Indonesia sudah mulai meningkat ya. Seperti kemarin kita menduduki posisi pertama. Artinya bahwa yang terjadi dengan adanya sport tourism itu, halal tourismnya, budayanya tidak tertinggal, Pak. Tidak tertinggalan. Walaupun mungkin kalau di sisi satu dimensi mungkin masih agak merugi seperti satu dimensi. Tapi karena itu kelengkapan saling memperkuat, saya berharap mungkin someday ini menjadi sebuah role model pengembangan pariwisata di provinsi-provinsi lain. Kalau Pak Prof sendiri mengamati NTB kan di antara sekian daerah yang mungkin memprioritaskan pariwisata, itu kira-kira posisi NTB seperti apa? Apakah ada yang perlu dibenahi ataukah ada yang atau sudah bagus itu kan? Nah, Pak Prof sendiri. Karena saya memang sedang meriset juga NTB. Jadi riset saya itu terkait tentang strategi pengembangan pariwisata halal Indonesia dengan Malaysia. Saya sedang meneliti ini sekarang. Jadi kedatangan saya ke sini juga bagian dari research, kita ngambil data. Mengapa? Karena memang secara database Lombok ini pariwisata syariahnya unggul, Pak. Memang unggul gitu ya. Artinya bahwa kebijakan pemerintah juga terhadap pariwisata syariah dipusatkan di Lombok juga saya lihat ada. Tapi memang perlunya, kalau memang saya lihat adalah dari data yang ada, perlu konsistensinya, Pak. Jadi tidak perlu dikurangi, tapi juga hal-hal yang lain diperkuat karena ada manuver kebijakan khawatir tumpang tindih ya. Menurut saya dengan adanya indeks halal friendly muslim itu, pariwisata halal itu membuat Indonesia terbukti bahwa Indonesia sedang naik, Pak. Naik. Yang baru dirilis kemarin. Dan ini di mana sebetulnya menopang itu? Itu tuh Lombok. Saya berharap pemerintah, baik pemerintah, dunia perguruan tinggi dan masyarakat dunia industri dalam bidang pariwisata ini konsen saja dulu menjadi satu distingsi, suatu keunggulan tersendiri. Kita fokus aja kepada pariwisata halal. Penguatan yang dilakukan termasuk sport tourism itu sebagai bagian dari penguatannya gitu ya. Di samping budaya sosial ya yang ada di sini, ini bagian dari yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pariwisata. Nah, ini yang sedang saya lakukan, justru riset itu, Pak, membandingkan dengan Malaysia. Ada kesan kalau pariwisata halal itu adalah upaya untuk menyedot wisatawan Timur Tengah dengan. Menurut Pak Prof sendiri pandangan terkait hal itu bagaimana? Ya mungkin itu salah satu bagian, tapi bukan utama atau bukan satu-satunya. Karena yang dimaksud dengan pariwisata halal itu bukan wisata religi. Artinya adalah pariwisata yang ramah untuk Muslim. Gitu loh, Pak. Jadi bukan wisata religi. Jadi targetnya itu sebenarnya di samping yang memang dari negara-negara Muslim, tapi negara-negara lain juga lebih nyaman kan dia dengan adanya tagline wisata halal. Jadi contohnya Bali juga bisa jadi destinasi yang friendly for Muslim, untuk dia beribadahnya ada, dia untuk membasuhnya ada, toilet berbasis syariahnya ada, seperti itu. Walaupun destinasinya umum seperti itu. Jadi pariwisata halal yang dimaksud adalah bagaimana kita
mendapatkan banyak kunjungan, mendapatkan dampak positif daripada penerapan itu dari berbagai segmen, dan salah satunya segmen yang diharapkan dari negara-negara Muslim tentunya, tapi dari manapun itu menjadi destinasinya, dan memang sudah tercermin, sudah menjadi sebuah positioning di masyarakat dunia. Lombok itu pariwisatanya syariah. Kalau misalnya sekarang terkesan ada semacam dikotomi antara pariwisata dan agama, kayak tadi yang syariah kesannya muslim kan, sehingga objek-objek wisata yang mayoritas non muslim itu seolah-olah ini terjadi ini ya tidak keberterimaannya itu kurang kan. Bagaimana cara mengatasi hal semacam itu? Nah itu tadi Pak, yang saya bilang gitu, kita perlu adanya pentahelix, ada kerjasama antara dunia pendidikan, ya, masyarakat, tokoh agama di dalamnya, kemudian pemerintah, dunia industri, ini harus bersama-sama gitu ya, memberikan pemahaman sebetulnya wisata halal itu yang seperti apa gitu. Karena ini bukan wisata religi Pak. Kalau wisata religi kan ke Mekah atau ke makam Sunan atau apa, ini bukan. Pariwisata halal itu adalah kemudahan akses kepada umat muslim dalam dia berwisata, gitu kan. Pokoknya dia ke Gili Trawangan gitu. Kalau dia mau ibadah, sholat zuhur, sholat apa itu ada. Kemudian akses untuk muslim itu ada, makanan ada, seperti itu Pak, muslim. Jadi artinya ramah juga untuk muslim. Jadi tidak ada di sini bicara tentang itunya, agamanya, bukan. Ya yang muslim ya muslim, ya yang non muslim biasa saja. Tapi itu malah menjadi sebuah kekuatan, bukan malah menonjolkan perbedaan, bukan. Tapi memfasilitasi. Ya kan pada dasarnya pariwisata itu Pak, kenyamanan yang dijual. Kepuasan menjadi ukuran utama dari berbagai kalangan. Nah, jadi pariwisata halal itu sesungguhnya bukan pariwisata agama, tapi bukan religi. Dan tapi, itu sudah kira-kira sudah tersosialisasi baik kan? Nah itu peran Pak, karena pada dasarnya dunia pendidikan, terus pemerintah, masyarakat harus meningkatkan literasi pariwisata itu sendiri. Literasi itu adalah dengan ya sama-sama belajar gitu ya Pak ya. Karena kita punya Bali sudah begitu terkenalnya di seluruh dunia. Tapi pada dasarnya dengan apa adanya Bali itu yang membuat menjadi sebuah kekuatan. Nah, jadi kita berharap penguatan itu juga terjadi kita juga harus disupport di dunia pendidikan melalui research, melalui pencetak agen-agen pariwisata ke depan ini ada di sini, dan mereka inilah yang kita harapkan juga bisa mensosialisasikan kepada keluarganya, kepada masyarakat, bahwa seperti apa sih sebetulnya konsep pengembangan pariwisata, strateginya itu salah satunya itu pariwisata syariah itu. Jadi bukan bicara tentang agama di sini, tapi bicara tentang bagaimana membuat kenyamanan dari berbagai calon wisatawan yang datang ke kita. Karena pada dasarnya dari Timur Tengah itu ada banyak opportunity untuk masuk ke kita ya.